Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adnan Oktar dengan NPM 24011010148 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Nah, sesuai dengan judul yang ditulis di video ini, izinkan saya untuk mengenalkan dan menjelaskan tentang cara penulisan sitasi atau kutipan dengan baik dan benar. Nah, cara penulisan sitasi atau kutipan. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang sitasi atau kutipan, alangkah baiknya kita mengerti pengertian dari sitasi ini. Apa itu sitasi? Sitasi adalah sebuah referensi atau kutipan yang memungkinkan kita untuk mengakui sumber-sumber yang telah dikutip. Sitasi ini digunakan untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan agar tulisan kita dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki akuntabilitas. Bentuk sitasi ini dapat berupa badan teks dan catatan kaki atau footnote. Selanjutnya, mengapa sih sitasi itu begitu penting? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai sitasi? Kenapa sih harus sitasi gitu? Sitasi ini memberikan gambaran kualitas karya tulis yang kita buat. Dilihat dari sumber-sumber yang sudah relevan dan telah diuji dan terbaru, menunjukkan kualitas dan ide penelitian ini sudah bisa diterima. Selanjutnya, setelah pengertian setelah betapa pentingnya sitasi, selanjutnya yaitu jenis-jenis sitasi. Sitasi memiliki beberapa jenis, di antaranya seperti sitasi EPE atau American Psychological Association, sitasi MLA, Modern Language Association, yang ketiga yaitu gaya Chicago, yang keempat MEE, American Medical Association, yang kelima IAA, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Setelah mengerti jenis-jenis sitasi, maka kita juga harus mengetahui peraturan penulisan sitasi. Nah, sitasi memiliki beberapa peraturan dalam penulisannya. Yang diantaranya yang pertama penempatan sitasi itu bagaimana. Yang kedua penulisan nama sitasi. Yang ketiga jumlah penulis. Keempat, jika penulisnya lebih dari satu itu ditulis bagaimana. Yang kelima, literatur terjemahan. Selanjutnya yaitu cara penulisan sitasi. Nah, cara penulisan sitasi. Sitasi ditulis bisa menjadi dua hal, yaitu brief, itu mengacu pada cara sebuah karya tulis dikutip, baik di badan teks atau di catatan kaki atau footnote. Selanjutnya yaitu secara full, mengacu pada cara kutipan itu akan dikutip dalam bibliografi atau daftar pustaka. Selanjutnya yaitu cara penulisan sitasi. Nah, saya mengambil beberapa contoh yang diantaranya sebagai berikut. Penulisan sitasi dengan satu penulis. Sitasi ditulis dari awal. Sitasi ditulis di kalimat awal sebagai berikut, yaitu pertama dapat ditulis menggunakan halaman, dan yang kedua tidak digunakan menggunakan halaman. Nah, contoh penulisan sitasi satu penulis di awal kalimat. Bisa dilihat nomor satu, nomor nama belakang ditulis terlebih dahulu, baru tahun. Yang kedua, nama belakang setelah tahun, lalu halaman. Nah, setelah satu penulis, maka kita bisa melihat dua penulis. Nah, penulis sitasi dua penulis bisa ditulis dengan nama akhir penulis dipisahkan menggunakan kata hubung dan atau dengan simbol N,
lalu dikutip dengan tahun. Dikutip dengan tahun. Saat ini dan berikut adalah contoh citasi dua penulis. Nah, contoh penulis citasi dua penulis di akhir kalimat juga seperti bagaimana kita dicontohkan gambar yang sudah ditampilkan. Setelah dua penulis, selanjutnya yaitu penulisan citasi yang lebih dari dua penulis. Nah, cara penulisan citasi yang lebih dari dua penulis adalah nama akhir penulis pertama diikuti dengan ETAL dan tahun. Hindarilah kesalahan cara penulisan ETAL dan ketahui cara penulisan ETAL yang benar. Nah, sebagai contoh, sebagai gambar di atas, selanjutnya yaitu cara menulis citasi dengan dua sumber referensi atau lebih. Jika di poin sebelumnya disebutkan cara penulisan citasi dari jurnal yang diambil dari satu sumber, nah, jika kutipan diambil lebih dari satu sumber, tentu saja penulisannya pun akan berbeda. Akan tampak sebagai contoh yang sudah kami ambil, bisa dilihat. Ini ditulis tahun pertamanya, tahun keduanya, yang telah dikutip. Yang ketiga yaitu cara menulis citasi. Tidak ad- Jika tidak ada nama penulis. Tidak dapat kita pungkiri bahwa saat menulis citasi ada beberapa referensi yang tidak mencantumkan nama penulis. Maka dari itu ada beberapa tips cara menulisan dalam citasi jika tidak ada nama penulis. Bisa kita lihat bahwa misalnya kita mencantumkan atau menyebutkan lembaga atau badan yang tertulis di identitas buku. Sebagai contoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut contohnya menurut Badan Pusat Statistik atau Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya beberapa contoh penulisan citasi di beberapa media seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Bisa kita lihat cara penulisan citasi dari buku jika ditulis secara full nama, nama belakang, lalu tahun, lalu panduan menulis buku di kota penerbit. Jika brief atau dapat kutipan catatan kaki, hanya bisa menggunakan Suranto dan Dewa 1999. Nah, jika penulisan citasi dari jurnal, bisa kita lihat di bawah seperti ini. Selanjutnya, yaitu penulisan citasi dari undang-undang atau perpu. Jika ada kasus sumber referensi yang tidak menyebutkan nama, tetapi menyebutkan perundang-undangannya, maka penulisan bisa contoh seperti ini. Selanjutnya yaitu penulisan citasi dari web. Bisa kita lihat penulisan citasi dari web. Selanjutnya, bagaimana sih cara penulisan citasi di Word secara instan atau otomatis? Yang pertama yaitu ketika akan mengutip tulis kalimat yang ingin dikutip dari sumbernya terlebih dahulu, lalu pastikan kursor terletak di belakang kalimat atau belakang titik. Selanjutnya klik tab reference dan pilih insert citation. Selanjutnya pilih add new source. Lalu akan muncul lalu akan muncul kotak correct source.
dalam kotak tersebut, kalian bisa memilih sendiri tipe sumber atau referensi yang akan digunakan, baik itu buku, artikel, jurnal, atau laporan. Nah, yang kelima yaitu di kolom bibliografi, kalian bisa menulis nama penulis bagian author. Nama penulis bisa ditulis secara lengkap dengan klik akan ada isi-isian lengkap mengenai nama penulis, baik nama belakang, nama tengah, maupun nama depan. Klik Add dan OK untuk menambahkan nama penulis secara lengkap. Yang keenam masih di bagian author, apabila ada referensi yang dipakai merupakan hasil tulisan instansi, maka kalian bisa mengisi bagian corporate author. Lalu tambahkan juga judul sumber atau referensi yang digunakan, serta tahun penerbit. Untuk menampilkan isian lengkap dari bibliografi, kalian bisa klik Show All Bibliography Flat. Lalu jika kalian telah selesai menulis citasi, klik OK. Perlu perhatikan bahwa in-text bisa dihapus jika tidak menggunakan format referensi in-text. Nah, referensi ini yang telah dihapus akan tetap muncul pada daftar pusaka saat bibliografi selesai dibuat. Apabila sumber citasi telah dimasukkan secara keseluruhan, kalian bisa pindahkan ke halaman daftar pusaka. Untuk membuat sinkronisasi citasi dengan daftar pusaka, klik reference, lalu bibliografi. Daftar pustaka kemudian akan muncul secara otomatis. Format daftar pustaka masih dapat disesuaikan sesuai format yang kalian inginkan. Kalian bisa mengubah tulisan bibliografi menjadi daftar pustaka pada halaman, lalu berisi referensi-referensi tersebut. Kalian bisa mengubah format gaya tulisan, font, size, spasi sesuai yang kalian inginkan. Nah, di daftar pustaka dituliskan berbeda dengan paragraf pada umumnya. Perbedaan dengan teks daftar pustaka ditulis menjorok ke dalam di barisan kedua dan seterusnya. Untuk membuat format tersebut, kalian bisa memanfaatkan hanging dengan menggeserkannya agar menjorok ke dalam. Penggunaan tipe daftar pustaka juga bisa diubah-ubah sesuai keinginan kalian. Dalam menambahkan sumber atau referensi lain, prosesnya tidak berbeda dari proses awalnya. Hanya saja di bagian atas dapat kalian klik Update Citation dan Bibliografi. Bagian atas dimaksud di sini adalah bagian atas daftar pustaka yang telah dibuat. Koleksi sumber acuan yang telah diinput dapat diketahui dengan klik Reference. Sumber-sumber atau referensi yang dapat muncul di daftar pusaka adalah referensi yang hanya dimasukkan dalam correct list. Jika sumber belum dimasukkan, maka bisa dipindahkan dari master list ke correct list dengan memilihnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coming out shit with a backpack rap. I'm coming from west, but I got nice strap. Coming with a culture, coming straight from Sunda. Don't ask how I flow so hard.